Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Adri selaku dosen mata kuliah keterampilan berkomunikasi, rekan-rekan dan teman-teman semua. Semoga diberi kesehatan, kenikmatan pada hari ini dan hari esok yang akan datang. Izinkan saya berpresentasi pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Destrian Adi Pamungkas dengan nomor mahasiswa 2023-31013, jurusan Teknik Informatika. Untuk saya akan mempresentasikan topik komunikasi efektif di era hybrid, menguasai panggung virtual dan fisik. Topik saya hari ini adalah public speaking, yang akan saya bahas melalui subtopik cara berbicara efektif di Zoom, Google Meet, presentasi langsung, dan membangun kepercayaan diri maupun kredibilitas. Untuk latar belakang, nomor 1 ada konteks 2025, komunikasi kini didominasi oleh format hybrid atau campuran daring dan luring. Nomor 2, tuntutan baru, mahasiswa wajib menguasai public speaking di Zoom atau Google Meet sekaligus tatap muka. Nomor 3, tantangan utama, menjaga perhatian dua audiens sekaligus berbicara ke kamera sambil memperhatikan ruangan dan mengatasi kendala teknis. Dan dilanjut, ada tujuan pembelajaran nomor 1, mental, mengatasi rasa gugup baik online maupun offline. Nomor 2 ada kredibilitas, tampil percaya diri, dan profesi di segala medium. 3 ada struktur, membuat struktur presentasi yang menarik dan logis. Nomor 4 ada teknik vokal, menggunakan teknik vokal dan artikulasi yang jelas. Dan selanjutnya ada konsep public speaking di era hybrid. Nomor 1 ada dual fokus, kombinasi seni berbicara di depan kamera on cam dan di panggung on stage. Nomor 2, multitasking, menuntut kontrol penuh atas suara, bahasa tubuh, dan interaksi kamera. Nomor 3 ada penilaian, kredibilitas Anda dinilai dari kualitas video visual dan kehadiran fisik Anda. Dan selanjutnya, fondasi suara, vokal, dan artikulasi. Teknik vokal yaitu nomor 1 ada volume, sesuaikan dengan ruang atau sensitivitas mic. 2 ada intonasi, gunakan nada dinamis agar tidak monoton. Nomor 3 ada tempo, offline bicara natural, online sedikit lambat agar audionya jelas. Dan teknik artikulasi, nomor 1 ada latihan, rutin melakukan tongue twister. Nomor 2 ada gerakan mulut, buka mulut lebih lebar atau jelas saat online. Nomor 3 ada warm up, lakukan pemanasan vokal sebelum mulai. Dan dilanjut adanya adaptasi vokal hybrid. Nomor 1 ada the power of pause, gunakan jeda setelah poin penting untuk kompensasi delay internet. Nomor 2 ada noise awareness, sadari kebisingan sekitar dan minimalisir gangguan. Nomor 3 ada jarak mic, pertahankan jarak mulut ke mic sekitar 10 atau 15 cm atau 1 kepal tangan. Dan selanjutnya ada audio check, selalu tes audio sebelum mulai. Suara yang buruk membunuh kredibilitas. Struktur presentasi menarik. Struktur dasarnya 1, pembukaan atau hook, tarikan perhatian segarap. Nomor 2, isi atau body, batasi 3-5 poin utama. Nomor 3, penutup atau close, kesimpulan dan pesan kuat. Selanjutnya ada adaptasi hybrid. 1, tampilkan agenda di awal. 2, gunakan visual sederhana dan besar. 3, cek audiens online secara berkala. Nomor 4, bangun interaksi offline dan online. Power of storytelling, cerita jauh lebih mudah diingat daripada data mentah. 1, gunakan cerita yang relevan dengan audiens. 2, membuat struktur cerita. Pertama, konteks, lalu masalah, dan terakhir solusi. Dan jadikan cerita sebagai jembatan emosional.
mengelola rasa gugup, akar masalahnya, mengapa kita sering kelihatan kita gugup. Satu, kita takut salah bicara. Dua, merasa dilihat atau dihakimi banyak orang. Tiga, kurang percaya diri dengan materi. Solusi praktisnya yaitu nomor satu adalah latihan, kuasai materi hingga luar kepala, pernapasan 7 sampai 8. Pernapasan 4, 7 sampai 8, yaitu tarik 4 detik, tahan 7 detik, dan hembuskan. Dan yang terakhir ada positive self-talk. Saya bisa, saya bisa, saya bisa, seperti itu. Strategi gugup offline atau online, yaitu nomor satu itu strategi offline. Saat gugup, kita akan menatap audiens secara bergantian atau eye contact, dan berdiri tegap, power pose, lalu gestur kita natural, jangan kaku. Berbicara perlahan di 10 detik pertama. Seperti itu. Lalu strategi online, lihat lensa kamera bukan layar. Tempel stiker fokus dekat kamera, dan rekam dan evaluasi latihan. Dan yang terakhir adalah perbaiki lighting dan background, kontrol lingkungan. Jadi tidak ada backlight. Di sini ada tips tampil percaya diri. Nomor satu ada persiapan teknis, siapkan perangkat 15 menit sebelum mulai. Dan simulasi, lakukan gadi gresik di Zoom atau Meet. Busananya memakai yang profesional dari atas hingga ke bawah. Dan energi, tampilkan energi positif sejak detik pertama, karena itu akan berpengaruh kita akan seterusnya. Jeda, jangan takut diam sejenak saat bicara. Jadi ada jedanya sedikit pada saat kita bicara. Dan selanjutnya ada membangun kredibilitas. Kredibilitas adalah kunci agar pesan kita dipercaya. Nomor satu ada penampilan. Seperti yang tadi saya bilang, penampilan harus rapi dan profesional. Penguasaan materi harus diperdalam lagi. Respon memberikan jawaban yang sangat jelas dan tegas. Dan bahasa tubuh terbuka untuk mengundang interaksi audiens. Sikap kita ramah kepada audiens dan konsisten. Itu berlaku untuk online maupun offline. Dan di sini ada yang terakhir, ada kesimpulannya, yaitu kepercayaan diri bukanlah bakat, tapi ia adalah keterampilan yang dilatih. Kredibilitas adalah hasilnya. Berfokus pada persiapan, struktur, dan penyampaian. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan refleksi atau tindak lanjut ke depannya. Mohon maaf jika ada kekurangan informasi yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.